Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat soal CBT pada e-learning. Cara yang akan saya sampaikan ini adalah cara yang mudah dan cepat yang dapat dilakukan untuk beberapa kelas dalam waktu yang sangat singkat. Langkah pertama yang akan kita lakukan setelah kita login ke dalam e-learning akun kita masing-masing, kemudian muncul halaman seperti ini. Kemudian kita akan masuk ke dalam kelas online. Di sini saya pilih kelas online salah satu saja. Kemudian jika kita sudah masuk ke salah satu kelas, maka langkah selanjutnya adalah kita klik komputer base test atau CBT. Ini kita klik. Kemudian kita klik buat ujian CBT baru. Nah, jika sudah, akan muncul halaman seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mengisi pengaturan ujian. Di sini ada jenis ujian. Jenis ujian ini kita pilih dan kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Misalkan kita akan membuat soal untuk penilaian harian. Kemudian kita pilih kompetensi dasar sesuai dengan kompetensi dasar yang akan kita buat penilaian hariannya. Kemudian di sini nama ujian CBT. Misalkan di sini kita beri judul penilaian harian bab 2. Ini juga menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian waktu ini juga menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Di sini ada 120 menit, namun ini bisa kita ubah sesuai dengan kebutuhan. Misalkan di sini waktunya hanya 60 menit. Kemudian tanggal mulai ujian ini bisa kita isi. Misalkan ini akan kita buka ujiannya untuk besok. Misalkan untuk besok, kemudian mulai dari jam 7. Di sini jamnya kita klik. Nah, kemudian batas akhir ujian, misalkan ini nanti rentang ujiannya tadi mulai tanggal 13, kemudian misalkan kita beri waktu 3 hari. Jadi nanti misalkan sampai dengan tanggal 16. Pada jam misalkan kita beri batasan sampai malam, sampai jam 23.00. Sudah. Kemudian di sini ada acak soal. Acak soal ini bisa kita aktifkan ketika kita menghendaki soalnya nanti yang tampil ke dalam halamannya masing-masing siswa itu soalnya akan teracak. Jadi pada siswa A mungkin nomor 1, tapi pada siswa B akan muncul di nomor 2. Jadi soalnya akan teracak. Kemudian di sini aktifkan ujian. Nah, aktifkan ujian ini ketika kita aktifkan, maka nanti begitu tanggal mulai ujian dan batas akhir ujiannya ini sudah terlampaui, maka anak-anak bisa langsung mengerjakan. Nah, namun jika ini tidak kita aktifkan, maka kita harus membagikan token kepada siswa. Nah, jika ini kita aktifkan, kita tidak perlu membagikan token ke siswa, maka siswa akan langsung bisa mengerjakan pada batas tanggal pengerjaan ini. Jika pengaturan ini sudah selesai, maka kita akan berpindah ke tahap selanjutnya. Di sini ada buat soal ujian. Nah, kita bisa membuat soal ujian ini satu persatu, ataupun kita bisa membuatnya
nanti ada cara yang lebih mudah. Nah, kita bisa mendownload template-nya. Nah, kalau kita menghendaki soal yang akan kita buat nanti, misalkan kita ingin membuat soalnya satu persatu, maka langkah yang selanjutnya kita lakukan di sini ada pilih jenis soal. Ini kita bisa memilih apakah soal yang akan kita buat nanti pilihan ganda, kemudian salah benar, menjodohkan, short answer atau jawaban pendek, ataupun IC. Nah, yang paling mudah kita lakukan adalah membuat soal dalam bentuk pilihan ganda. Di sini akan saya coba membuat soal dalam bentuk pilihan ganda. Soal yang akan kita buat, kita ketikkan di tempat ini. Misalkan karena tadi ini materinya, misalkan ini adalah PKN, akan saya buat soalnya ini. Misalkan ini soalnya. Kemudian di sini opsi jawaban A. Misalkan di sini kita beri misalkan kita membuat pilihannya hanya sampai D. Nah, jika sudah, ini kita bisa memberikan kunci jawabannya. Misalkan sini kuncinya A. Kemudian kita juga bisa memberikan bobot nilai. Misal nanti kita akan membuat 10 soal, berarti masing-masing soal ini kita beri nilainya 10. Atau kita ingin memberikan bobot nilai yang tidak sama untuk masing-masing soal, dilihat dari tingkat kesukarannya. Ini juga bisa kita lakukan. Mungkin nomor 1 karena dianggap lebih mudah diberi nilai 10, nomor 2 karena dianggap lebih sulit, tingkat kesulitannya lebih tinggi, maka kita beri nilai 20. Itu bisa digunakan seperti itu. Nah, jika sudah, maka di sini kita bisa klik tambah soal. Kita tunggu sebentar. Nah, ini kita akan langsung masuk ke soal nomor 2. Jika kita ingin kembali lagi ke soal nomor 1, maka kita tinggal klik angka 1 di sini. Di sini kita klik nomor 2. Nah, misalkan di sini masih tetap pilihan ganda. Nah, kita juga bisa menggunakan menu yang ada di sini. Nah, misalkan kita ingin memberikan suatu kata diberi garis bawah atau bercetak miring ataupun tebal. Kemudian di sini ada superscript, ini untuk misalkan menuliskan bilangan berpangkat. Kemudian di sini ada urutan nomor, kemudian ada urutan yang berupa simbol. Nah, kita bisa memanfaatkan yang ada di sini. Nah, ini jika kita ingin menyisipkan gambar, nah kita bisa menyisipkan dari sini. Atau mungkin kita ingin menambahkan dari sumber yang lainnya. Nah, maka kita bisa menambahkan dari sini. Nah, kalau membuat soal dengan cara ini, maka kita akan membutuhkan waktu yang lama karena kita harus membuat soal dari kelas ke kelas dengan cara mengetikkan satu persatu. Jika kita tidak menghendaki cara yang seperti ini, kita bisa melakukan cara yang kedua, yaitu dengan cara mengimpor soal. Jadi tadi setelah kita mengisi pengaturan ujian, kita langsung mengimpor soal,
Kemudian di sini kita download templatenya terlebih dahulu. Jika sudah terdownload, ini akan kita buka. Ini hasil downloadan kita tadi. Kemudian di sini supaya bisa diedit, kita klik enable editing. Jika sudah, ini tadi adalah isi dari template bawaannya tadi, maka ini bisa kita hapus, kita del. Kemudian kita isikan soal kita di sini. Nah, karena ini hanya sebagai contoh, maka di sini saya isikan soalnya asal. Supaya lebih cepat, ini langsung saya isikan. Saya kopikan saja dari ini. Nah, misalkan seperti ini. Nah, jika sudah, ini tadi misalkan kita buat soal sampai 10. Jika kita menghendaki soal yang kita buat lebih dari 10, maka kita tinggal menambah ke bawah dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Jika sudah, ini kita save. Kemudian di sini saya close. Kemudian supaya ini tadi tidak tampak, ini saya hapus dulu untuk memasukkan soal yang tadi. Nah, kita akan membuat soal tadi. Ini kita ulangi lagi. Misalkan di sini kita isikan lagi penilaian harian bab 1. Ini waktunya misalkan ini. Kita biarkan ini tetap. Misalkan sudah, kemudian kita langsung menuju ke impor soal. Jadi kalau kita membuat soalnya dengan mengisikan template, kita langsung menuju impor soal. Karena tadi kita sudah mendownload templatenya, kemudian kita sudah mengisinya, maka kita langsung akan mengupload soal yang sudah kita isikan di template tadi. Kita klik choose file, kemudian tadi letaknya ada di download soal ini tadi, kita klik, kemudian klik open. Nah, ini sudah masuk, ini ada soal, kemudian ini kita impor. Nah, ini masuk ya, penilaian harian ini tadi yang baru saja kita upload templatenya, ada 10 soal acak. Ini adalah kode tokennya. Kemudian kita bisa mengeditnya. Nah, kita ingin melihat, maka ini kita klik edit. Kita tunggu sebentar, masih loading. Nah, kemudian misalkan kita ingin mengedit soalnya. Nah, di sini ada navigasi soal. Ini kita klik sesuai dengan yang kita butuhkan tadi. Nah, karena tadi soalnya jumlahnya ada 10, maka bobotnya di sini kita beri bobot 10. Nah, jika ini sudah selesai, kita sudah melakukan pengecekan sampai nomor akhir misalkan, maka ini kita klik simpan dan tutup. Kita simpan lagi. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya dapat kita lakukan adalah kita bisa melihat simulasinya nanti, simulasi ujian. Nah, ini bisa kita klik. Jadi nanti simulasi ujiannya akan seperti ini. Ada soal, kemudian ada jawaban. Nah, dan tampilan ini adalah yang akan tampil di halaman siswa. Nah, kemudian jika sudah,
Kita kembalikan ke halaman tadi. Nah, di sini ada menu hapus CBT, hati-hati. Nah, hapus CBT berarti kita akan menghapus soal ini. Misalkan ini kita hapus. Nah, oke. Nah, maka soalnya tadi akan hilang. Kemudian di sini, nah, nanti jika ada siswa yang sudah mengerjakan, maka kita bisa melihatnya pada hasil CBT. Ini nanti akan tampak siapa saja yang sudah mengerjakan, kemudian nilainya berapa akan tampak di sini. Nah, demikian tadi pembuatan soal ulangan harian maupun ujian yang lainnya melalui CBT pada e-learning. Nah, jika kita ingin menambahkan soal CBT yang sama ke kelas lain, maka kita tinggal mengikuti langkah-langkah tadi. Jadi kita klik CBT, kemudian kita klik buat ujian baru, kita tunggu sebentar, kemudian pengaturan ujiannya ini kita isi, kemudian kita langsung menuju impor soal untuk mengupload file soal. Nah, kita tidak perlu lagi melakukan download template karena tadi kita sudah mendownload templatenya. Jadi kita tinggal menguploadnya ke masing-masing kelas. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.